Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Dan tak lupa sholawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Abi doakan selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali ada sedikit pesan atau tausiah ataupun nasihat yang akan Nabi sampaikan kepada anak-anak sekalian sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini. Tausiah pada pagi hari ini akan Nabi beri judul 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Yang pertama, 2 hal yang harus kita ingat. Apakah 2 hal yang harus kita ingat tersebut? Yang pertama adalah kita harus ingat kebaikan orang lain kepada kita. Dengan kita mengingat-ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, maka akan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berterima kasih kepada orang yang bersangkutan yang selalu baik kepada kita. Kita pun akan termotivasi untuk berbuat baik kepada orang tersebut meski ia tidak memintanya. Sesungguhnya berterima kasih dan membalas kebaikan orang lain adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Jika kalian tidak mampu membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga kalian tahu bahwa kalian telah bersyukur. Allah adalah zat yang maha tahu, berterima kasih, dan sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, yang harus selalu kita ingat adalah keburukan kita terhadap orang lain. Jika kita senantiasa mengingat keburukan kita terhadap orang lain,
maka sikap yang akan lahir adalah kita senantiasa mawas diri dan introspeksi diri untuk menjaga lisan dan sikap kita dari perbuatan buruk terhadap orang lain. Dan jika memang kita terlanjur bersikap demikian, maka kita akan segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena sesungguhnya yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita jika kita tidak mau meminta maaf terhadap orang lain yang kita lukai ataupun sakiti. Itulah dua hal yang harus kita ingat selalu. Dan dua hal yang harus kita lupakan. Yang pertama adalah kita harus melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jangan sekali-kali mengungkit jasa dan kebaikan kita kepada orang lain. Sikap mengenang dan mengungkit amal kebaikan yang sudah kita lakukan akan membatalkan amal kita. Jadi apabila kita membuat kebaikan kepada orang lain, coba rasakan seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Dan yang kedua, kita harus melupakan kejahatan orang lain terhadap diri kita. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat tengah di masjid. Beliau mengatakan bahwa akan datang seorang ahli surga. Lalu datanglah seorang badui hingga 2 hari berikutnya. Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Dan yang hadir si badui tersebut. Para sahabat bingung apa yang membuat orang itu disebut calon penghuni surga. Amr bin As yang diizinkan Rasulullah untuk menginap di rumah badui itu tidak menemukan sesuatu yang istimewa setelah 3 hari bersamanya. Akhirnya Amr bertanya kepadanya, mengapa Rasulullah sampai menyebutnya calon penghuni surga? Orang badui itu pun menjawab dengan polos, sebenarnya setiap malam sebelum aku tertidur, aku selalu mendoakan orang-orang, aku maafkan semua kesalahan orang-orang, dan mengikhlaskan semua. Dan yang paling penting adalah dengan meneladani sifat pemaaf dari baginda Rasulullah SAW, insya Allah perasaan dan hati kita bisa terhindar dari segala perkara negatif, yakni kebencian dan juga dendam. Itulah 2 hal yang harus kita ingat selalu dan 2 hal yang harus kita lupakan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena semua itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang adalah manusia yang terbaik akhlaknya di muka bumi ini. Dan akhirnya, marilah kita bersama-sama tutup kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.